Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal berkaitan dengan materi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di mana di sini telah tersedia masalah yang akan kita bahas. Jadi nanti kita akan melakukan pembahasan di mana pada pembahasan tersebut nanti akan kita lakukan penekanan terhadap konsep-konsep yang perlu kalian ketahui. Oke, kita coba baca masalahnya. Yang pertama, menurut catatan kantor perdagangan, data mengenai harga mainan anak per unit, jumlah yang disediakan oleh produsen untuk dijual, dan jumlah yang dibeli konsumen selama semester pertama 2008 tercatat sebagai berikut. Nah, di sini sudah tersedia data sebagaimana yang ada di dalam tabel, yaitu data dari bulan Januari hingga bulan Juni. Ya, dimana data tersebut terdiri atas berapa harga per unitnya, kemudian jumlah unit barang yang diminta, dan jumlah unit barang yang ditawarkan. Oke, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan pertama, tentukanlah fungsi permintaan dan fungsi penawaran mainan anak tersebut. Yang kedua, apabila tingkat harga pasar yang berlaku adalah 123 per unit, berapa unit yang akan disediakan oleh produsen dan berapa yang akan dibeli oleh konsumen. Jadi di sini berkaitan dengan fungsi penawaran dan fungsi permintaan ya. Nah, kita mulai ya pembahasannya dari pertanyaan pertama. Fungsi permintaan dan penawaran mainan anak tersebut. Nah, untuk soal pertama dari masalah ini adalah berkaitan dengan fungsi permintaan dan fungsi penawaran ya. Kita coba mencari untuk fungsi permintaan terlebih dahulu. Nah, masih ingat rumus yang digunakan untuk menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran? Ingat ya, rumusnya itu adalah rumus yang sama. Tentu yang membedakan nanti adalah datanya. Nah, masih ingat rumusnya ya? Oke, kita tuliskan ya. Rumusnya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 itu sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Oke, dimana P1 itu adalah harga mula-mula, kemudian P2 adalah harga sesuai perubahan, Q1 adalah permintaan ketika harga mula-mula, kemudian Q2 adalah perubahan permintaan sesuai dengan perubahan harga. Oke, dari data kita perhatikan yang mana P1, P2, Q1 dan Q2. Nah, disinilah. Nah, sekarang kita coba perhatikan data yang ada pada masalah ini, di mana pada masalah ini sudah tersedia 3 buah data. Yang pertama adalah data berkaitan harga per unit. Kemudian yang kedua data jumlah unit barang yang diminta, dan yang ketiga adalah data jumlah unit barang yang ditawarkan, yaitu data tersebut dari bulan Januari hingga ke bulan Juni. Jadi masing-masingnya ada 6 buah data. Nah, disinilah sebenarnya kunci kita dapat menyelesaikan masalahnya, yaitu ketika kita dapat membaca dan memahami datanya, kapan data itu digunakan secara tepat. Oke, nah sebagaimana yang telah kita bahas tadi, di dalam rumus kita cuma ada 2 harga dan 2 jumlah kuantitas yang diminta. Sedangkan di sini ada 6 buah, artinya dari ke-6 itu kita pakai 2. Memakainya yang mana itu bebas, kalian memakai yang mana asalkan dia sesuai ya. Sesuai maksudnya ketika kalian mengambil data harga untuk bulan Januari, berarti nanti kalian gunakan untuk jumlah unit barang yang diminta atau jumlah unit barang yang ditawarkan juga yang data Januari. Oke ya, sesuai pasangannya masing-masing. Nah, di sini kita misalnya menggunakan data Januari dan Februari. Nah, artinya harga pertama yaitu 90 inilah yang dikatakan dengan P1, harga mula-mula. Kemudian data yang kedua di bulan Februari, harganya 100, inilah P2. Oke. Nah, kalau begitu bagaimanakah untuk kuantitas barang yang diminta? Nah, kan tadi rumusnya ada P dan ada Q. Kalau Q itu adalah kuantitas barang yang diminta ya, karena fungsinya fungsi permintaan. Yang mana kita pakai tentunya sesuai dengan apa yang diminta soal permintaan. Maka yang kita gunakan adalah data pada tabel ini, yaitu tabel jumlah unit barang yang diminta.
Nah, karena tadi kita menggunakan data Januari dan Februari, maka Q1 kita tentunya adalah 230 sesuai dengan data Januari. Kemudian Q2 kita yang ini, yang 200 data di Februari. Oke, paham ya? Jadi kita menggunakan data jumlah unit barang yang diminta karena memang kita akan membuat fungsi permintaan terlebih dahulu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan dari ketiga data ini. Perhatikanlah ketika harganya 90, jumlah barang yang diminta 230. Kemudian di Februari harga naik menjadi 100 dan permintaannya malah turun menjadi 200. Begitu juga pada Maret, harga semakin menaik menjadi 120. Lihatlah permintaannya, maka semakin menurun. Begitu juga untuk April, ya. Untuk April ini turun ya, harganya turun nih dari 120 ke 110. Maka permintaannya naik lagi. Nah, dari sini berarti sudah mencerminkan hukum permintaan. Masih ingat kan hukum permintaan? Ketika harga barang itu naik, maka permintaan itu akan turun. Dan ketika harga barang itu turun, maka permintaan akan naik. Maka ini sesuai dengan hukum permintaan, ya. Dia berbanding terbalik. Ingat ya, untuk permintaan, harga dengan jumlah barang yang diminta itu berbanding terbalik. Ketika yang satu naik, maka yang satu turun dan sebaliknya. Oke, sudah paham konsepnya ya? Sekarang kita masukkan ke dalam rumus yang telah kita buatkan tadi. Nah, P dikurang P1. Berarti di sini P dikurang P1 kita tadi adalah 90 ya. 90 sama dengan P2 kita adalah 100 ya. Dikurang 90. Itu sama dengan Q dikurang dengan, perhatikan Q1 kita adalah 230 dan Q2 kita adalah 200. Oke, 230 kemudian Q2 kita 200 dikurang 230. Nah, kita selesaikan. Jadinya P dikurang 90 per 100 dikurang 90 itu 10, kemudian Q dikurang 230 dan ini min 30. Di sini langkah selanjutnya kalian memiliki dua opsi. Kalian bisa langsung mengalih silangkan atau kalian bisa menyederhanakan terlebih dahulu sebelum mengalihkan silang biar nanti angkanya lebih sederhana, yaitu dengan cara membagi dengan angka yang sama. Di sini ada 10 min 30. Sama-sama kita bagi 10. Oke, bagi 10 ini 1, dibagi 10 ini adalah min 3. Nah, kan angkanya lebih kecil. Kalau lebih kecil perhitungannya itu akan lebih mudah. Baru kita lakukan perkalian silang. Oke, kita lakukan perkalian silang. Berarti 1 dikali Q dikurang 230 berarti tetap ya. Q dikurang 230 sama dengan min 3 dikali dengan P kurang 90. Jadi selanjutnya menjadi Q dikurang 230 ini dikalikan ke dalam masing-masing, jangan lupa. Jadi sehingga menjadi min 3P, min dikali min positif ya, 3 dikali 90 270. Nah, jadi Q sama dengan, nah kita pindah ruaskan min 230 sehingga di sini min 3P ditambah 270 ditambah ya, dari awalnya negatif pindah ruas menjadi positif 230, yaitu Q sama dengan min 3P ditambah 500 ya. Berarti inilah fungsi permintaan kita, yaitu QD sama dengan min 3P ditambah 500. Nah, mudah ya. Nah, jika sudah mendapatkan fungsi permintaan, sekarang kita coba untuk fungsi penawarannya. Nah, ingat ya, untuk menentukan fungsi penawaran kita menggunakan rumus yang sama. Jadi baik untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran, cara membentuknya adalah dengan menggunakan rumus yang sama. Yang berbeda hanyalah datanya. Oke. Jadi rumusnya P dikurang P1 per P2 dikurang P1 itu sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Nah, sekarang kita perhatikan yang mana yang data yang akan kita pakai untuk menentukan fungsi penawaran. Nah, di sini ada 3 buah data. Kita tetap akan menggunakan data harga.
Tetapi kita bebas memilih, dari yang 6 ini kita pilih 2. Semisalnya kita menggunakan data yang sama yaitu Januari dan Februari ya. Berarti tetap ini P1, kemudian ini tetap P2. Sekarang, yang manakah Q1 dan Q2 untuk fungsi penawaran? Perhatikan, di sini data yang mana? Data yang kolom keempat, yaitu jumlah unit barang yang ditawarkan. Oke, yang menjadi garis bawah kita adalah ditawarkan. Nah, karena kita menggunakan data Januari dan Februari untuk harga, maka untuk jumlah yang ditawarkan kita juga menggunakan data Januari dan Februari, sehingga Q1 kita untuk penawaran adalah 30 kan, kemudian Q2 kita adalah 50. Sekarang kita substitusikan ke dalam rumus yang sudah ada. P dikurang P1 tadi 90, kemudian P2 tadi adalah 100, kemudian P1 90 ya. Kemudian Q1. Nah, sebelum kita lanjut nih, coba kalian perhatikan lagi, apakah hubungan antara harga dengan jumlah unit yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan hukum penawaran? Perhatikan, ketika harga 90, jumlah barang yang ditawarkan 30, kemudian harga naik menjadi 100, maka penawaran naik menjadi 50. Lanjut lagi nih di bulan Maret ya, harga naik menjadi 120 dan jumlah penawaran juga naik menjadi 90. Sesuai ya, masih ingat hukum penawaran? Yaitu ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah yang ditawarkan itu juga naik. Sebaliknya, ketika harga itu turun, maka jumlah yang ditawarkan itu juga turun karena dia bersifat berbanding lurus. Jadi ketika satu naik, maka yang satu juga naik. Begitu juga ketika satu turun, maka yang satu juga turun, ya kan? Jadi harga dengan jumlah yang ditawarkan itu berbanding lurus. Oke, masih ingat ya? Masih paham terkait konsep penawaran ya? Oke, kita lanjutkan. Jadi Q di mana tadi Q1 kita 30, Q2 50. Q1 30, kemudian Q2 50 kurang 30. Kita selesaikan perhitungan ini. P dikurang 90, kemudian ini hasil pengurangannya adalah 10 ya. Kemudian Q dikurang 30, 50 dikurang 30 adalah 20. Nah, sepertinya tadi kalian memiliki opsi apakah langsung melakukan perkalian silang boleh, atau kalian sederhanakan dulu boleh ya. Kalau ibu lebih suka sederhanakan biar angkanya kecil tentunya. Nah, bagi 10 nih, jadi di sini 2, di sini 1, baru dikali silang ya. Nah, berarti ini 1 dikali ke Q dikurang 30, berarti hasilnya tetap ya, karena 1 dikali berapapun hasilnya adalah tetap ya, sama. Kemudian ini 2 dikali P kurang 90. Oke, paham ya? Sekarang kita selesaikan. Berarti Q dikurang 30, kalikan ini ke dalam ya, jadi 2P dikurang 180 ya. Sehingga Q sama dengan 2P kurang 180 min 30 dipindah teruskan ke sini biar sejenis, menjadi plus 30. Jadi Q sama dengan 2P dikurang 150. Nah, inilah QS fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan 2P dikurang 150. Oke, paham ya untuk pembahasan pertanyaan pertama dari masalah ini. Sekarang kita coba lihat untuk pertanyaan kedua dari masalah ini. Apabila tingkat harga pasar yang berlaku adalah 123 per unit, berapa unitkah yang akan disediakan oleh produsen dan berapa yang akan dibeli oleh konsumen ya. Berarti kita tinggal mensubstitusikan. Di sini adalah harga, berarti ini adalah P ya, P. Kita substitusikan ke dalam masing-masing fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang telah kita dapatkan. Oke, kita coba langsung praktekkan. Oke, sebelumnya kita coba saling ya. Ide yang kita dapatkan tadi adalah min 3P ditambah 500. Kemudian QS yang kita dapatkan adalah 2P dikurang 150. Nah, sekarang pertanyaannya, berapakah jumlah yang diminta dan jumlah yang ditawarkan ketika
harga sama dengan 123. Nah, berarti langkah selanjutnya kita tinggal mensubstitusikan P sama dengan 123 ke dalam fungsi yang telah didapatkan. Ya, kita coba. Jadi min 3, P nya diganti nih sama ini, kali 123 ditambah 500. Nah ini kan min 369 ya kan. Nah jadi ini adalah mana, positif negatif? Positif dong ya kan, menjadi 131. Ini untuk permintaan, jumlah yang diminta ketika harga 123. Sementara untuk jumlah yang ditawarkan ketika harganya adalah 123, tinggal substitusi juga. 2 dikali 123 dikurang 150. Jadi ini 246 dikurang 150 adalah 96. Oke, jadi dapat kita simpulkan sesuai dengan pertanyaannya. Berapa unit yang akan disediakan oleh produsen dan berapa unit yang akan dibeli oleh konsumen? Untuk yang pertama nih, berapa unit yang akan disediakan oleh produsen? Apakah ini berhubungan dengan permintaan atau penawaran? Tentunya berhubungan dengan penawaran. Kenapa demikian? Karena pastinya seorang produsen itu apabila menawarkan barang, tentu barangnya telah ia sediakan. Ya, jadi ini berhubungan dengan penawaran. Sehingga dapat kita simpulkan, ketika harga itu 123, maka banyaknya barang yang disediakan oleh produsen adalah 96 unit. Oke, sementara berapa unit yang akan dibeli oleh konsumen ini berhubungan dengan permintaan ya. Karena tentunya dia akan membeli sesuai dengan yang dia minta. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketika harga 123, maka banyak barang yang akan dibeli oleh konsumen adalah 131 unit. Oke, paham ya? Bila ada yang kurang jelas, silakan diputar ulang atau silakan bertanya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya.